Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Rhoma Irama kembali tegas menampar para klan Pak Alwi terkait dengan sikapnya yang semaunya sendiri. Nantang-nantang diskusi, nantang-nantang debat, tapi ditantang nggak mau datang. Maunya di kandang sendiri. Namanya jago kandang. Kita simak ini pernyataannya Bang Haji Rhoma. Saya diundang. Sekarang saya bilang sama antum semuanya, ketika bisikan Rhoma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai Ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak ada hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Rhoma jangan hadir. Sama Habib Hanif jangan hadir, nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya, inti nggak mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Apa mau kasih framing Rhoma Irama ala kaburi? Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua, bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Mengerikan. Ini Kiai Maduddin tanggal sekian sendiri, tentunya dipanel sama sekian banyak dari Ba'alawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11, Rhoma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri. Kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri, dipanel sama sekian orang, Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Emang siapa mereka ya Bang Haji? Emang siapa mereka? Rumang sana gue yang paling punya hak ngundang. Kalian itu kan tidak lebih dari keturunan-keturunan imigran datang ke Indonesia belum lama, kemarin sore lah ya. Undang-undang mau interogasi tokoh-tokoh Nusantara seenaknya sendiri. Kalian yang layak diundang. Datang. Ya benar, kalau diundang saja nggak mau kok undang-undang orang-orang kita. Tamu kok sok raja. Tamu kok sok yang punya rumah, sok yang punya negara. Tamu diundang oleh tuan rumah mestinya datang. Itu loh. Difasilitasi kakek sengek. Macam-macam syarat ini, syarat itu. Yang penting jangan bahas nasab. Ya suka-suka gue ya. Kalau memang nasab Anda valid, nasab Anda benar, ngapain kemudian takut nasabnya dibahas di UIN? Nah iya kan? Kalian kan mengajukan sejumlah syarat kepada panitia di UIN, mau datang tapi dengan syarat yang dibahas adalah hanya sejarah, tidak membahas nasab. Bila nasab itu memang bukan bagian dari sejarah, bro. Nasab Nabi itu bagian dari ilmu sejarah, bagian dari kesejarahan silsilah dzurriyyahnya Nabi SAW atau sejarahnya siapapun yang dibahas. Lalu masalahnya apa? Kenapa kalian takut
dibahas nasab kalian di forum, seminar, ilmiah, di kampus. Apakah kalian takut ketika kemudian hasilnya menyimpulkan bahwa nasab kalian ternyata memang bukan nasab Nabi Muhammad SAW? Kemudian takut kehilangan gelar kehabiban antum? Walah, gimana sih? Tamu ya, manu diatur rasa kakek ngenyang lo, tamu kan udah mau jari macam-macam. Ini kebiasaan nih, kan? Biasaan tawir. Tamu ya apa adanya, tuan rumah punya ya dinikmati. Kalau Anda memang merasa benar mau dibahas nasabnya oleh ratusan ribuan profesor doktor ahli sejarah, ya welcome aja, nggak perlu takut. Ngapain takut? Nah ya, lalu apa masalahnya? Berarti memang pertanyaan besar, tanda tanya yang sangat besar. Kalian nasabnya memang dipertanyakan, meragukan, menyambung kepada Rasulullah SAW. Kalau Anda yakin punya dasar yang kuat, tidak perlu kalian takut nasabnya dibahas oleh siapapun, di kampus manapun, di forum manapun. Proses kalian sengek, kalian ketahuan gagal. Ya, dengan Anda mensyaratkan tidak mau nasabnya dibahas, berarti ada sesuatu pada nasab Anda, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak ingin dibongkar, ada sesuatu yang tidak ingin terbuka diketahui oleh publik. Kan begitu nalarnya, logikanya kan gampang kok. Kalau lalu apa sih sebenarnya yang kalian cari, yang kalian tutupi di kata sebenarnya? Kalau landasannya adalah kebenaran, keselamatan dunia akhirat, Anda nggak berpikir tentang keselamatan dunia dan akhirat? Lah ya, orang mengaku nasabnya yang bukan dzurriyyahnya, bukan keturunannya saja diancam neraka oleh Nabi. Jangankan mengaku bernasab kepada Rasulullah, pasti jauh lebih besar kekurangan ajarannya, jauh lebih besar hukumannya. Bukan keturunan Nabi mengaku nasab Nabi, tentu ancamannya lebih serius untuk dimasukkan ke neraka, kan begitu. Artinya tidak main-main klaim kalian selama ini. Nah, kalau Anda yang dicari adalah kebenaran, keselamatan, mestinya ada orang yang menemukan tanda-tanda indikasi kuat dari berbagai sisinya bahwa kalian bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Mestinya alhamdulillah, berterima kasih, bersyukur ada orang yang menunjukkan jalan menyelamatkan saya. Jangan-jangan benar bahwa kami para ahbab ini bukan dzurriyyahnya Nabi. Kalau itu benar, sudah diingatkan, tidak mau, berarti Anda terancam masuk neraka loh. Nah, ya, kecuali bahwa selama ini Anda tidak tahu dan tidak ada yang memperingatkan, tidak ada yang mengkoreksi. Itu mungkin masih bisa ditolerir secara syariat karena tidak tahu. Taunya ini habib yang muda-muda ya, dari nenek moyangnya, kakek buyutnya, taunya adalah keturunan Nabi Muhammad. Tidak ada yang ngasih tahu sebelumnya. Tapi setelah ada yang ngasih tahu, mestinya Anda terkejut loh, takut loh. Karena yang disandarkan oleh kalian itu nasabnya Nabi Muhammad SAW. Takut kalau itu betul-betul apa yang diteliti oleh Kiai Maduddin Usman, oleh pakar-pakar DNA, pakar sejarah, bahwa itu memang benar, kalian bukan keturunan Nabi, itu kan kalian nggak ikut, nggak mau tahu, tetap ngengkel, kalian besok siap-siap dikebur nang neraka. Nah iya. Kalau yang dicari kebenaran mestinya terima kasih, diselamatkan. Iya, diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Karena pengakuan Anda, klaim Anda itu bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi difatwakan, digembar-gemborkan, siap bela Habib. Kalau nggak membela Habib, kalau tidak hormat kepada Habib, dikatakan tidak hormat kepada Ahlul Bait. Ahlul Baitnya siapa? Berengkolang sisan. Begitu. Dengan embel-embel nasab itu kemudian memprovokasi banyak orang untuk dibela, untuk melawan negara, apa-apaan. Kalau hanya sekedar untuk diri sendiri, situ silakan. Ini persoalan Anda mengaku, memfatwakan
bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Urusannya adalah agama, urusannya adalah Kanjeng Nabi. Seluruh orang umat Islam pasti harus tersinggung, harus mengkoreksi, memperingatkan. Nabinya diklaim oleh segerombolan orang ini. Itu kalau ada cuek dengan persoalan ini, berarti Anda tidak cinta dengan Rasulullah SAW, tidak cinta terhadap zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Karena AB membiarkan, lo ngapain ngurusin nasab AB lo? Orang ngaku-ngaku menggunakan, mencatut kesucian nasab Rasulullah, kok dibiarkan ada bohong mengatakan cinta Nabi. Kalau kalian ini para klan Yaman mengaku bernasab berduriah yang bukan Nabi sih, itu ora urusan ngono. Misalkan ngaku putune Josbus lah, putune Putin sama sama ngono, baru sundul langit ngebagi jakat ora urusan. Loh, ini aku putune Kanjeng Nabi sih. Sudah ngaku kemudian diperalat untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan politik. Wah, apa-apa perengkolang itu siji gelem ngene. Itu persoalannya ya. Jadi kalian sudah semua orang, sudah banyak banget orang yang tahu terbongkar kebohongan kalian, kekurangan ajaran kalian. Baik dari sisi nasab, dari sisi cara, dari sisi tingkah laku, karakter, perbuatan, DNA udah terang beneran. Menurut saya udah gak perlu lagi diskusi lah. Ya silakan sing ngasih percaya yang ngono, sing ngasih dilatih kabib yang ngono kok. Tapi ketika kalian menggunakannya untuk meracuni, mendoktrin banyak orang, apalagi kemudian digunakan untuk kepentingan politik melawan kalian, jangan tanya. Kabur nang Blumbang untuk siji rampung urusannya gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.